Tanamannya berapa lama ini Pak sampai ke panen Pak? Dari bibit? Kalau dari bibit itu biasanya 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, baru bisa dipanen. Untuk panennya itu sudah ada yang ngambil atau distribusi sendiri itu Pak? Udah ada yang ambil. Oh udah ada yang ngambil. Apa ada jenis-jenisnya sendiri untuk jenis singkong ini Pak? Ya ada jenis-jenisnya mas. Kalau untuk yang ini varietas apa Pak? Untuk tape. Oh ini memang untuk tape. Kalau tape itu memang khusus berarti ya? Iya. Singkongnya sendiri untuk menjadi tape itu harus dibersihkan dulu atau gimana? Ini langsung dikirim sama pedagangnya ini mas. Jadi pembersihannya itu sudah di tempat tapenya ya? Iya. Bukan di sini lagi. Jadi ini cuma manen saja Manen terus aja. langsung dikirim Langsung berarti. dikirim. Terima kasih banyak ya Pak atas pengalamannya. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat Pak Prayoga ya sebagai pemilik tempat sini ya. Pemilik Raja. Untuk pengolahan tape itu bagaimana ya Pak ya prosesnya? Proses produksinya ya. Iya. Dari awal singkong kita kupas sampai bersih. Setelah itu proses pencucian. Dicuci dengan air mengalir sampai bersih, baru dimasukkan ke tungku untuk dikukus. Dikukus kurang lebih 15 menit. Setelah itu baru didinginkan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, baru proses pensortiran. Jadi dipilih nanti yang kurang bagus kita buang, ada yang bagus-bagus saja. Setelah itu baru diragi, proses peragian. Proses peragian setelah diragi, baru di packing, masukkan ke kardus atau ke besek. Itu aja prosesnya. Oh itu kalau untuk pensortirannya itu yang jelek nanti nggak dipakai ya Pak ya? Atau Kalau digunakan untuk yang lain? ada sebagian bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai. Kalau yang terlalu jelek, yang tidak bisa matang, itu biasanya tidak dipakai. Berarti proses fermentasi itu sendiri dari tempatnya langsung ya Pak ya? Iya. Langsung ada di kotak itu Iya. atau di beseknya itu ya Pak ya? Betul. Kalau untuk produknya sendiri di Raja Tape ini ada apa saja ya Pak ya? Selain yang Tapi tape yang besekan gitu Pak? kalau kita Olahan-olahan tape. kita juga sedia olahan tape, ada pia tape, terus kol tape, bolu tape, brownies tape, pai susu tape, dodol tape. Kita juga kerjasama dengan UKM yang lain, teman-teman UKM. Ada yang bikin permen tape, terus ada yang bikin rengginang tape, tape crispy, keripik tape juga ada. Keinginan kita sebenarnya dari UKM tape itu ada keinginan untuk lebih memperbesar produksi. Cuman yang agak kesulitan kita selama ini kan bahan bakunya. Jadi lahan tuh banyak yang alih fungsi. Kalau pemerintah setempat bisa mengakomodir jadikan suatu lahan yang khusus memang untuk singkong, saya kira itu lebih bisa untuk menjaga tape ya, makanan tape bisa terus produksi. Dan juga saya dengar-dengar tuh singkong mentega juga ada tumbuh di setiap tempat ya Pak ya? Betul, nggak Yang yang tempat ada Kebanyakan di Bondowoso ini banyak gitu ya Pak ya Iya. kebetulannya ya. Iya. Jadinya bisa menjadi makanan khas dari Bondowoso ini sendiri ya Pak ya? Iya, betul. Ya, baik, sudah itu aja Pak mungkin ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. ya, sudah dapat pembelajaran di sini, sudah dapat pengalaman lah di sini ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima. Selamat pagi Mas Fadri. Selamat pagi. Nggak, kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih ya masalah kopi di sini ya. siap. Sebagai orang awam yang nggak tahu kopi, saya mau belajar kopi di sini sebenarnya. Siap. Ini mau tanya dulu ya Mas Fadri, awal mula kopi di Bondowoso ini seperti apa? Ya di Bondowoso jadi sejarahnya dimulai dari kolonial Belanda. Jadi kopi pertama kali itu ditanam di sekitaran lereng
yang ijen. Awal mulanya itu ditanam Arabica, lalu berkembang menjadi kopi rakyat ya di sekitaran Sumber Waringin. Dimulai dari warga sekitar menanam Robusta, lahirlah kopi terkenal di Bondowoso yaitu Arabica. Jadi di Bondowoso ada 2 indikasi geografis. Yang pertama Java Ijen Raung, lalu yang kedua Hyang Argopuro yang ada di sekitaran lereng Argopuro. Jadi untuk Arabicanya ya di sini yang paling menonjol, yang paling menjadi produk utama di sini. Ya, bicara tentang kopi Bondowoso pasti kita tidak bisa meninggalkan salah satu komoditi unggulannya yaitu Arabica. Di Bondowoso itu ada 2 Arabica dengan indikasi geografis, ada Arabica Java Ijen Raung, ada juga Arabica Hyang Argopuro. Untuk jenis kopi sendiri ada berapa jenis itu Mas di sini? Untuk jenisnya ya, kopi itu ada Liberica, ada Arabica, ada Robusta. Cuma yang dominan untuk Kabupaten Bondowoso sendiri itu ada 2. Ada Robusta, ada Arabica. Tetapi dari 2 jenis ini ada pengembangan beberapa varietas juga. Contoh Arabica, ada Yellow Caturra, ada Blue Mountain, ada Orange Bourbon. Lalu yang Robusta sendiri ada yang Konuga, yang biji kecil, ada juga yang biji besar atau orang mengenalnya itu unggul. Seperti itu. Kalau untuk perbedaan dari tanaman Arabica dan Robusta ini apa ya Mas? Oke, secara morfologi untuk Arabica sendiri itu tanamannya itu lebih pendek, daunnya itu lebih kecil. Dari segi rasa Arabica itu biasanya dominan di asam. Kalau untuk Robusta sendiri itu secara pohon itu lebih besar, lonjor ke atas biasanya, daunnya itu lebih besar juga. Dari segi rasa itu biasanya lebih ke cokleti, itu lebih dominan di pahit. Untuk perbedaan dari segi biji, apakah ada perbedaan dari bentuk biji? Bentuk biji kalau yang Robusta itu ya, kalau yang Konuga yang biji kecil itu biasanya lebih kecil. Nah kalau yang Arabica sendiri itu biasanya lebih besar bijinya, seperti itu. Kalau untuk masa panen Mas, masa panen di kopi di Bondowoso ini setiap bulan apa ya? Maksudnya apakah ada waktu-waktu tertentu untuk memanen? Untuk panennya sendiri biasanya kami ya petani itu startnya mulainya itu bulan 5 sampai bulan akhir bulan 9 biasanya. Oh, berarti itu masa panennya sepanjang sekitar 4 bulan ya Mas? 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Setiap Dan itu tahun. Setiap tahun. Setiap tahun. Setiap waktu itu. Ya. Oh. Dan ini Mas dengar-dengar di sini juga terkenal dengan kopi luwaknya nih Mas. Nah betul. Jadi untuk kopi luwak sendiri itu ada 2 ya. Ada yang luwak liar, itu biasanya dihasilkan dari alam. Di kami juga ada ya, itu yang namanya luwak penangkaran. Di kami itu ada kurang lebih 230 ekor luwak yang siap untuk memproduksi kopi seperti itu. Kalau untuk proses dari biji sampai ke packing itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Mas? Untuk prosesnya sendiri, karena saya juga dengar dari beberapa literasi ada beberapa cara untuk pengolahan. Contoh seperti full wash, ada yang menggunakan honey atau ada juga yang fermentasi. Iya, Itu bagaimana itu Mas? Jadi untuk produksi kopi itu sebenarnya ada beberapa ya, ada full wash betul yang disampaikan barusan ya, ada semi wash, ada natural proses, ada honey proses, juga ada pecah kulit. Cuma sekarang teman-teman petani ya itu banyak inovasi, seperti contoh ya anaerob, terus wine proses gitu, beda rasa, beda proses beda rasa seperti itu. Di kami di Sukoharjo ya, di Sukoharjo juga ada paket eduwisata kopi. Jadi kami ya tidak hanya menjual produk itu sendiri, tapi kami ingin contoh di masyarakat lokal Bondowoso khususnya ya bisa memahami
tentang kopi Bondowoso itu seperti apa. Jadi lahirlah ide dari teman-teman pelaku usaha kopi itu paket wisata kopi. Jadi pengunjung kita edukasi seputar dunia perkopian dari hulu sampai hilir. Oh, berarti dari proses penanaman kopi, mulai memelihara tanaman kopi sampai menuju ke siap seduh ya Nah, Mas ya. betul.